Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhlil Akbar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Besuk, Kabupaten Probolinggo. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi dalam membantu murid dalam menyelesaikan masalah. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ani sering tidak mengikuti pelajaran pada mata pelajaran tertentu. Berikut adalah skenarionya. Ani ya, saya ingin bicara tentang ini. Absennya kamu dalam beberapa pelajaran akhir-akhir ini sering tidak ada. Gimana kamu pendapat mengenai ini? Pak, saya kurang tertarik kepada materi pembelajaran tersebut. Oh, ya tidak masalah. Setiap orang pasti punya ketertarikan tertentu. Mungkin ada yang tertarik ke wortel yang lain, itu sudah biasa. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita cari tahu, apa yang akan terjadi, apa yang membuat kamu kurang tertarik pada mapel ini. Saya sulit untuk bertanya dan juga sulit untuk mengerti materi pembelajaran tersebut, Pak. Oh, kamu merasa kesulitan. Oke, saya paham. Kamu kalau merasa sulit, jika kamu merasa kurang nyaman ya, maka kamu lebih memilih untuk tidak mengikuti pelajaran. Sekarang menurut kamu, apa yang kamu yakini tentang mengikuti pelajaran? Saya meyakini bahwa menghadiri pembelajaran itu dapat membuat saya berkembang menjadi lebih baik, Pak. Oke, itu keyakinan yang bagus, Ani. Saya senang mendengarnya. Sekarang, mari kita cari solusinya bagaimana untuk mengubah atau memperbaiki perilakumu sehingga sesuai dengan apa yang kamu yakini. Bagaimana kamu bisa memperbaiki permasalahan ini? Saya pikir saya bisa memperbaikinya dengan cara berusaha untuk tidak bolos dan mengikuti mata pelajaran tersebut, Pak. Oke, itu adalah rencana yang sangat bagus, Ani. Nah, sekarang dengan mengikuti itu, nanti kamu kalau merasa sulit itu apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan bertanya kepada guru dan teman-teman kalau tidak mengerti materi pembelajaran. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau merasa kesulitan itu jangan hanya diam atau merasa malu, tapi bertanya. Jadi anggap guru itu bukan seorang yang menakutkan. Guru itu pasti senang kalau ada muridnya yang bertanya. Jadi mulai besok atau mulai hari ini kamu jangan bolos lagi ya. Kamu sudah punya keyakinan yang bagus dan juga sudah punya solusi yang kamu rencanakan sendiri. Ya, terima kasih, Ani. Ya, Pak. Selamat pagi, Arum. Pagi, Pak. Nah, saya ingin bicara tentang tugas yang belum kamu kerjakan. Apa yang terjadi? Kakak, saya lupa mengerjakannya. Oh, kamu lupa. Ya, gak masalah. Dan setiap orang bisa saja lupa ya. Nah, kita cari tahu lagi kenapa kamu kok bisa lupa.
Di rumah saya kan membantu orang tua, jadi lupa saya untuk mengerjakan PR. Oh, berarti kamu di rumah apa sering bantu orang tua? Ya, Banyak kerjaan juga. ya. Itu bagus, membantu orang tua itu bagus. Nah, sekarang saya bisa ngerti mungkin karena kamu tuh terlalu banyak membantu di rumah sehingga kadang tugas yang di sekolah tuh kadang lupa. Nah, Harum sekarang kita lihat bagaimana keyakinan kamu, apa yang kamu percayai mengenai mengerjakan tugas. Mungkin dengan menyelesaikan tugas ini, saya akan terhadap nilai tidak terhadap teknologi. Oh, kamu iya benar. Ya, keyakinan kamu tuh bagus dengan mengerjakan tugas itu menunjukkan bahwa seorang tuh punya kerja keras dan juga punya tanggung jawab. Itu pemikiran yang bagus. Nah, dengan menyelesaikan tugas ini, kamu tidak hanya menunjukkan tanggung jawab kamu sebagai murid, tapi juga menunjukkan kerja keras. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Saya akan lebih giat belajar lagi supaya bisa menyelesaikan tugas. Kamu akan berusaha lebih keras. Nah, juga ya itu bagus sekali berusaha lebih keras. Nah, kan Arum juga tadi banyak tugas ya, Iya. banyak tugas. Itu juga tugas rumah kadang lupa. Perlu nggak kalau nantinya tuh buat apa? Semacam jadwal gitu? Ya, ini kan bisa di list di jadwal itu ya. Lebih bisa sebagai pengingat ya. Ya, Itu bagus ya, kamu sudah punya pemikiran yang bagus dan sudah mau memperbaiki, dan itu adalah langkah yang baik. perkenalkan, nama saya Dewi Rumsari, kelas 7A. Saya dari SMP Negeri 2 Besut. Setelah saya mengikuti praktek segitiga restitusi, saya merasa senang dan saya mengungkapkan tanpa rasa takut atau malu. Dan saya bisa mencari atau menemukan solusi sendiri tanpa dipaksa. Perkenalkan, nama saya Rahimah Tani. Saya dari SMP Negeri 2 Besuk dan dari kelas 7A. Setelah saya mengikuti kegiatan segitiga restitusi, saya merasa rileks dan saya bisa menceritakan masalah saya tanpa rasa gugup, malu, ataupun rasa takut. Saya bisa mencari atau menemukan solusi bagi diri saya sendiri ketika saya membuat masalah tanpa adanya paksaan.